Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah, bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis tafsir Al-Quran, yang alhamdulillah pertemuan kita sebelum ini yaitu sudah sampai ke ayat yang ke-69 dari surah An-Nahl, yaitu menerangkan tentang kisah An-Nahl. An-Nahl yaitu lebah. Di dalam Al-Quran diterangkan tentang kisah lebah, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat istimewa sekali. Yaitu dari lebah itu kita akan mendapati tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lebah, yaitu serangga kecil tetapi memberikan manfaat yang banyak dan luar biasa kepada manusia, yaitu keluar dari perutnya itu minuman, bukan hanya sebagai minuman yang penuh dengan kenikmatan untuk kesegaran tubuh manusia, tetapi juga untuk penyembuhan penyakit manusia. Yang mana lebah itu menghasilkan madu, yang madu itu tercipta memang Allah yang menciptakannya, tetapi melalui lebah yang berusaha mengumpulkan saripati bunga yang jumlahnya ribuan, bahkan sampai jutaan. Yang lebah itu dimudahkan oleh Allah jalannya untuk mendapatkan saripati bunga-bungaan itu sampai ke 50.000 mil jaraknya dari sarang lebah itu. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dan rasanya dimanapun, yaitu di kampung, di kota, lebah itu ada. Karena lebah itu bukan hanya di pohon-pohon besar di dalam hutan saja, tetapi juga ada di gunung-gunung batu. Bahkan juga ada di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Bahkan kita jumpai di kantor-kantor, ada di tengah kota juga ada lebah bergayut di situ. Nah, ini adalah tanda kekuasaan Allah yang bisa disaksikan oleh semua manusia dimanapun mereka berada. Dan dari dahulu hingga sekarang lebah ini tak pupus, tetap ada. Dan bermacam-macam pula jenis lebah itu, dan bermacam pula jenis madu lebah itu, yang kesemuanya adalah sama, yaitu sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang istimewa untuk kemanfaatan hidup manusia, menyegarkan dan menguatkan tubuh, mencerdaskan dan mematangkan akal fikiran manusia, kemudian bahkan lebih dari itu adalah menyembuhkan penyakit manusia. Ini adalah tanda kekuasaan Allah, dan ayat yang akan kita pelajari ini juga tentang tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat-ayat ini berurutan menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah. Tujuannya supaya iman kita itu terpelihara, terus bertambah, kemudian menguat.
Kemudian bukan hanya keimanan tetapi juga keyakinan kita kepada Allah menjadi lebih teguh. Karena semakin banyak kita melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, maka semakin kokoh keyakinan kita kepada Allah. Allah yang mengatur alam semesta ini. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam semesta ini, umpamanya langit yang dijunjungkan, Allah yang menciptakan dan mengaturnya. Bumi yang dihamparkan, matahari yang diterbit dan ditenggelamkan, hujan yang diturunkan, sampai kepada tanam-tanaman yang tumbuh, kemudian serangga yang bertaburan, berterbangan, lebah khususnya, dan juga jangan lupa diri kita sendiri. Diri kita juga ciptaan Allah, pada diri kita banyak tanda kekuasaan Allah. Nah, ayat yang ke-70 yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita sendiri. Silahkan lihat diri kita, dan nanti kita akan menjumpai tanda kekuasaan Allah. Kita akan lebih fokus kepada ayat yang ke-70 ini, maka sebagaimana biasa kita akan membaca ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah. Setelah itu kita berikan tafsir ringkas. Setelah itu barulah kita mempelajari lebih dalam tentang kandungan ayat, supaya kita jadikan ia sebagai petunjuk atau bimbingan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhilil umur likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqakum, telah menciptakan kamu. Kamu yang dimasukkan di sini adalah kita manusia. Thumma, kemudian, yatawaffakum, mewafatkanmu, mematikanmu. Wa minkum, dan di antara kamu, di antara manusia, arti tidak semua manusia. Di antara manusia, may yuraddu, ada yang dikembalikan, ila, kepada arzalil umur, umur yang tua. Umur yang tua di sini nanti kita akan bahas dalam tafsir, yang mana ketika sampai ke umur itu keadaan manusia menjadi lemah kembali. Likai, supaya la ya'lama, manusia itu dia yang dikembalikan ke umur yang lanjut itu, supaya tidak mengetahui ba'da ilmin, setelah mengetahui syai'a, sesuatu pun. Nah, ini istilahnya dalam bahasa kita pikun atau nyanyuk. Sebelumnya dia tahu, tetapi menjadi tidak tahu. Sama seperti ketika dia di permulaan hidup, yaitu di masa kecil, nah, yaitu tak tahu apa-apa, kemudian tahu, kemudian menjadi tak tahu kembali. Allah tutup ayat ini dengan inna, sesungguhnya Allah alim, maha mengetahui, qadir, maha berkuasa. Kita ulang dari pangkal ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan ke usia yang lanjut, supaya dia tidak mengetahui setelah mengetahui sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah tentang diri kita sendiri. Allah menerangkan tentang diri kita supaya kita melihat tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita, supaya bertambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Rupanya kita menjalani hidup ini bukan kita menjalaninya dengan diri kita sendiri, tetapi yang menjalankan hidup kita sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari ayat ini
semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta, termasuk diri kita sendiri. Sebagaimana kita lihat dari awal ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam surah An-Nahl ini adalah banyak menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah. Tujuannya adalah supaya kita lebih mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebenarnya nilai hidup seorang mukmin, yaitu nilai hidup seorang mukmin itu adalah pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita memurnikan tauhid kita kepada Allah, tauhid maknanya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah yaitu meyakini sepenuhnya Allah lah yang menciptakan kita dan Allah lah yang mematikan kita. Jangan katakan, oh ini adalah ayah ibu itu yang melahirkan anak. Enggak, bukan. Itu sebab anak itu lahir. Kemudian ayah ibu itu yang membesarkan anak. Enggak, ayah ibu itu sebab membesarkan anak. Karena banyak juga anak yang sudah lahir, ayah ibunya sudah memberi makan minum cukup, tapi tak besar-besar. Nah, ada anak yang badannya, postur tubuhnya kecil. Oh, berarti ayah ibu itu hanya sebagai sebab. Kemudian kita pastilah ketika anak itu kecil kita mau cepat besar, supaya ketika dia besar badannya kuat, bisa bergerak cepat ke sana kemari. Pasti kalau sudah besar, badan kuat, bisa bergerak cepat, ingin seperti itu terus keadaan. Mana mau kembali lemah? Tidak. Tetapi siapapun kita tidak bisa mengelak. Mau tidak mau, suka tidak suka, akan dikembalikan kepada Allah ke usia yang tidak mampu dia untuk melakukan seperti di usia kuatnya, usia dewasanya, tetapi kembali ke usia dia pada waktu masih kecil. Nah, jadi kalau ada yang mau mempertahankan diri, saya mau kuat seperti ini selama-lamanya, seperti umur 40 umpamanya. Enggak. Mau tidak mau, kalau sudah umur sampai 80, 90, sudah mata sudah mulai kabur, kulit sudah mulai kendur, maka gigi pun sudah mulai gugur. Itu pertanda akan dekat ke liang. Itulah ini selalu kita dengar ada ungkapan yang seperti itu. Ya, sepertinya ungkapan itu seperti nampak santai, bermain-main, tetapi itu adalah fakta. Tak ada siapa yang bisa menolaknya. Nah, di ayat yang pendek ini Allah menerangkan tentang dirinya supaya kita mengenalnya. Dan jangan sampai kita terpedaya oleh diri kita sendiri. Sekarang kita kuat, kita tak akan kuat selama-lamanya. Sekarang kita banyak ingat, pintar, cerdas, kita tidak akan bisa mengingat seperti ini selama-lamanya. Kalau Allah sudah mengembalikan ke usia, dalam istilah ayat ini, arzalil umur. Arzal dari kata razil. Nanti kita akan terangkan, razil ini maknanya yang rendah. Bahkan ada yang menyebutnya razil ini adalah sampah. Kalau ada kita punya acara, kemudian sudah selesai kita acara itu, ada yang tak ada berguna lagi, tinggallah di tempat itu sampah. Nah, itu adalah razil, razail. Artinya tidak lagi mendatangkan manfaat, malah mendatangkan kesusahan. Nah, kalau sudah usia sudah tua, itu sudah mendatangkan kesusahan. Duduk di bawah lama saja sedikit, sudah susah. Sakit lah, dah lutut lah, dah pinggang lah, ada saja. Nah, inilah suasana ketika sudah dikembalikan ke usia yang lanjut. Maka ada hadis Nabi, yaitu Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai dikembalikan ke usia yang lanjut, yang di usia itu mendatangkan kesusahan, mendatangkan beban. Yang beban itu kadang-kadang bukan hanya pada diri orang yang berusia lanjut itu saja, tetapi ke anak cucunya. Nah, yang anak cucunya dahulu bahasanya lemah lembut, kalau sudah mengasuh anak yang berusia lanjut, ibu bapak yang sudah nyanyuk, nah boleh jadi suara anak itu mulai meninggi.
Dan boleh jadi anak kalau tak sabar, dia sudah menghardik. Apalagi ya dahulu orang tua itu dia tahu di mana dia buang kotoran. Mungkin dia akan pergi sendiri ke toilet untuk buang najis. Tetapi boleh jadi kalau sudah keadaannya arzalil umur, yaitu di umur yang sudah lanjut sekali dan dia tak tahu apa-apa, boleh jadi di mana-mana dia buang kotoran. Nah, ketika itu mungkin berat sekali keadaan. Nah, kadang-kadang pikiran itu ketika itu tidak tahu apa-apa, tetapi boleh jadi kembali sadar. Dia kadang-kadang muncul-muncul saja. Nah, ketika kembali sadar dalam keadaan ingatan itu kuat, ketika itu pula anak marah-marah. Nah, bagaimana perasaan hati kita? Nah, itu sedih sekali. Nah, inilah ayat yang kita pelajari, yaitu yang memperlihatkan tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Nah, kita tak mau keadaan seperti itu kita lalui, maka kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hadis yang diajarkan Nabi, berlindung kepada Allah supaya jangan sampai kita sampai kepada keadaan yang seperti itu. Dan kita tidak berdaya karena kita sepenuhnya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia ayat yang ke-70, yaitu ayat yang masih menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah. Yang sebelumnya pada serangga, tanda kekuasaan tersebut, sekarang pada diri kita sendiri. Demikianlah ayat demi ayat dalam surah An-Nahl ini, supaya kita tetap senantiasa menjaga dan memelihara diri kita, yaitu memelihara dan menjaga iman yang ada dalam hati kita, karena itulah nilai dari diri kita. Jadi marwah atau harga diri kita itu adalah pada iman yang ada dalam hati kita. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu kita sudah membaca dan menerjemahkannya, kemudian sudah menyampaikan muqaddimah dan tafsir ringkasnya, dan sekarang pula kita akan membahaskan tentang kandungan makna yang terdapat di dalam ayat ini, yaitu semakin panjang kita memahami makna ayat, maka semakin dekat kita dengan ayat, maka semakin mudah kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-70 ini Allah memulai dengan perkataan wa, wallahu, wa, dan. Kata dan ini dia tidak mungkin berada di awal ya. Karena kata wa ini dia menyambungkan yang sebelum dengan yang sesudahnya. Wa, dan. Tak mungkin kita menyebut kata dan kalau tak ada apa-apa sebelumnya. Baru kita menyebut dan kalau ada sebelumnya. Umpamanya anak saya dan cucu saya, berarti kata dan itu kan berada di tengah-tengah. Tak mungkin kita mengatakan dan cucu saya, ini awalnya apa, siapa. Nah, maka kata dan itu adalah yang menyambungkan, maka disebut waw ataf, yaitu huruf yang menyambungkan. Nah, kalau menyambungkan apa dengan apa? Mesti yang disambungkan itu sesuai. Umpamanya anak saya dan cucu saya, itu sesuai. Tetapi kalau disebut pohon jambu dan cucu saya, itu kok tak sesuai. Maka kalau kita lihat di mana letak penyambungan ini yang sesuai, yaitu sama-sama menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah. Satu, tanda kekuasaan Allah adalah pada lebah. Dan satu lagi, tanda kekuasaan Allah adalah pada diri kita sendiri. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakanmu. Dan Allah, langsung di sini lafaz Allah disebut. Berarti ayat ini penekanannya adalah tentang Allah. Bukan tentang diri kita. Diri kita ini adalah yang diciptakan. Tetapi tumpuan dari kandungan ayat ini adalah pada yang menciptakan. Karena ayat ini adalah nilai utamanya, kandungan pentingnya adalah mentauhidkan Allah. Maka Allah itu yang diterangkan, yaitu Allah diterangkan dengan, kalau sebelum ini dengan lebah, sekarang Allah diterangkan dengan diri manusia. Nanti selepas ini Allah diterangkan dengan banyak sekali, yaitu semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, semuanya tanpa terkecuali menerangkan tentang Allah yang menciptakan. Jadi meskipun Allah itu gaib, tetapi melalui
tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam semesta ini, maka melalui tanda kekuasaan itu kita mengenal Allah yang gaib. Jadi jangan beralasan Allah itu gaib, kita bisa mengenalnya atau tidak. Takkan mungkin panca indera kita bisa mencapai Allah yang gaib, tetapi kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui tanda kekuasaannya yang mampu kita lihat dengan mata kita, kita saksikan dengan panca indera kita. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakanmu. Menciptakan maknanya dari tidak ada menjadi ada. Adakah selain Allah yang mampu mencipta? Tak ada. Kita ini bukan mencipta. Kalau disebut anak yang lahir itu, apakah dicipta oleh ayah dan ibunya? Tidak. Ayah dan ibunya itu juga yang dicipta. Ayah ibu itu adalah yang berusaha saja. Yaitu yang berusaha, kemudian dari ayah dan ibu ada air, sebab dari kejadian manusia, dan air itu bersenyawa, jadilah benih manusia, janin, kemudian dilekatkan di dinding rahim, kemudian berubah menjadi darah, daging, dirangkakan tulang belulang. Maka sebenarnya ayah ibu itu bukan mencipta. Yang mencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencipta maknanya membuat dari tidak ada menjadi ada. Dulu kita ini tak ada, Nabi Adam itu tak ada, manusia tak ada, langit dan bumi tak ada. Sekarang ada, maka semua ini disebut ciptaan. Siapa yang membuat dari tidak ada menjadi ada? Allah, maka Allah disebut pencipta. Maka selain Allah, apakah boleh kata pencipta ini? Tidak. Karena selain Allah tidak mampu membuat dari tidak ada menjadi ada. Kita ini membuat dari ada menjadi ada. Umpamanya menciptakan pesawat, bukan membuat pesawat. Apa sebab? Sebab pesawat itu dari ada. Sudah ada sebelumnya, besinya ada, apalagi yang lain yang terbuat dari pesawat. Nah, sudah ada semua itu bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan itu siapa yang mengadakannya? Nah, dulu tidak ada Allah. Jadi kata menciptakan hanya dipakaikan kepada Allah. Nah, ketika kita sampai kepada Allah adalah yang mencipta diri kita dari tidak ada menjadi ada, maka mestinya orang yang beriman kepada Allah menyambutnya dengan mengagungkan Allah. Tanpa Allah saya ini tak ada ini. Maka jangan berbangga dengan diri kita. Saya ini tak perlu bersaya-saya. Karena yang membuat kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanyalah yang menjalani hidup saja sebenarnya, tak lebih dari itu. Dan Allah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada, summa yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Mewafatkan maknanya mematikan. Tapi mengapa tidak menggunakan kata mematikan? Ada beda antara kata mati dengan kata wafat. Mati itu adalah menerangkan tentang tercabutnya ruh dari badan, mati. Bersatu ruh dengan badan, nah itu hidup. Nah, ditiupkan roh ke dalam badan, bersatu ruh dengan badan. Nah, ini hidup. Nah, sekarang ini bersatu tidak ruh dengan badan kita ini? Bersatu. Bagi yang bangun, nah, bagi yang tidur rohnya tercabut dari badan. Iya. Kalau pagi ini kuranglah sedikit ya gitu. Tapi biasanya kalau pengajian malam gitu. Ya. Jangan tengok siapa-siapa. Kita lihat tadi. Nah, apa bedanya dengan yatawaffakum wafat? Sebenarnya maknanya juga mematikan, Allah mematikan, tetapi di sini digunakan kata mewafatkan. Wafat itu dari kata wafa, maknanya menyempurnakan. Makna menyempurnakan di sini menyempurnakan umur. Masing-masing kita kan sudah diberi umur. Ada yang umurnya 50, ada yang umurnya 60. Ujung dari umur itu disebut ajal. Ajal. Nah, kalau sudah sampai ke ajal, ajal maknanya ujung umur. Umpamanya umurnya 70 tahun. Nah, berarti ajalnya umur 70 tahun. 70 tahun, 7 bulan, 7 hari, 7 jam, 7 menit, 7 detik. Nah, umpamanya, itulah dia ajalnya itu. Nah, kalau sudah sempurna umurnya itu seperti yang ditakdirkan oleh Allah,
sebelum dia lahir. Bahkan dalam hadis Nabi, yaitu sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Nah, kalau sudah sempurna umur yang ditakdirkan itu, maka matilah manusia. Nah, jadi makna wafat di sini Allah menyempurnakan umur. Jadi kalau umur kita masih belum sempurna, kita tak akan mati. Nah, ada orang yang sudah jatuh dari tempat yang tinggi tak mati. Apa sebab? Sebab umurnya belum cukup untuk dimatikan. Nah, belum sempurna umurnya untuk dimatikan. Ada orang yang tak jatuh, terbaring saja, mati. Nah, apa sebab? Sebab umurnya sudah cukup. Allah telah sempurnakan umurnya, yaitu sampai ke ajalnya. Ajal yaitu ujung dari umur tersebut. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, maknanya menyempurnakan kehidupanmu, yaitu berakhir usia kamu di dunia dengan kematianmu, tercabut roh dari badanmu. Wa minkum, dan di antara kamu, ada di antara manusia. Ini bermakna menjelaskan tentang sebahagian dari manusia. Tadi secara keseluruhan manusia itu diciptakan, dihidupkan dan diwafatkan. Itu secara keseluruhan, tanpa terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu secara keseluruhan. Tapi ada sebahagian manusia. Nah, yang sebahagian ini yang diterangkan dalam ayat. Dan ini yang mesti kita perhatikan untuk mendapatkan tanda kekuasaan Allah. Yaitu ada di antara manusia yang banyak ini, ada yang mayuraddu ila ardhalil umur, yaitu yang dikembalikan ke usia yang lemah. Maknanya di usia itu dia kembali dalam keadaan lemah. Kembali, kalau disebut kata kembali bermakna dulunya pernah lemah, pernah, kemudian kuat, kemudian kembali lemah. Nah, kembali lemahnya dulu. Pernah lemah itu dulu kapan? Ketika bayi. Ketika bayi itu, jangan langsung anak itu diajak bertatah bertitih. Enggak, tak kuat tulang-tulangnya itu. Jangan suruh dia berdiri, kemudian dilepaskan, tak akan mungkin dia bisa tegak. Apa sebab? Tulangnya belum kuat, lemah. Jangan disuruh duduk, tumbang dia. Untuk membalikkan badannya saja bayi itu tak mampu. Nah, tak kuat dia untuk membalikkan. Apalagi untuk duduk, berdiri, melangkah, melompat, tak akan mungkin. Karena manusia dimulai dari usia yang di usia awal itu, usia bayi itu lemah. Allahu khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kamu di awal usiamu dalam keadaan dha'fin. Da'if maknanya lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah itu Allah beri kekuatan. Sekarang ini kita kuat, panjang langkah kakinya sampai ke lubuk sakat. Ini tanda kita kuat. Ada sebahagian, ada yang telepon saya tadi, Ustaz, saya mau izin tak dapat hadir. Kenapa Pak? Saya tak bisa jauh-jauh. Berarti sudah terbatas langkahnya. Bermakna dia sudah kembali ke keadaan yang lemah. Saya kalau tak dibantu orang tak bisa saya. Saya kalau tidak dibawa, tak bisa saya nyetir sendiri. Saya kalau udah jauh-jauh duduk tuh, tak bisa saya dalam mobil. Lama-lama. Bermakna ada yang sudah kembali ke ardhalil umur. Yaitu, jadi kita yang sampai ini, kita ini ke usia lemah tak sekarang nih? Berada di usia lemah tak? Belum lagi, masih muda. Buktinya udah sampai ke sini, kan? Alhamdulillah. Ya, masih oke. Tapi nampaknya saja oke nih, kadang-kadang lemah juga. Tapi karena semangat kuat, nah badan yang lemah itu jadi kuat juga dia. Itu namanya spirit, semangat, motivasi. Mayuraddu ila ardhalil umur. Ada yang dikembalikan ke usia yang lemah. Sebenarnya di sini tidak lemah ya, tidak ada afil umur, tapi ardhal. Ardhal itu dari kata razil. Razil ini maknanya kotoran atau sampah. Sampah disebut sampah kalau udah tak berguna lagi. Sampah. Biasanya kita umpamanya makan tebu. Apa yang kita ambil dari tebu itu?
airnya yang manis. Maka kita tebang tebu, kemudian kita dapatkan tebu lawang, manis sekali. Kita punya habis manisnya. Apa yang tersisa? Sampah. Berguna lagi? Enggak. Ada orang yang sampai ke usia yang seperti itu. Allah menggunakan kata arzal. Nah, umpamanya dulu bagi anaknya orang tua itu bermanfaat sekali. Nah, tapi sekarang tak ada lagi bagi anak. Anak udah kuat. Kemudian malah orang tua yang seperti itu jadi beban bagi anak itu. Itu namanya arzalil umur. Kemudian dulu guru bisa mendatangkan manfaat, memberikan ilmu, tetapi sekarang guru itu sudah pikun. Dia tentang diri sendiri pun dia tidak datang. Nah, maka guru yang seperti itu jadi sampai ke arzalil umur. Kita tak mau keadaan itu kita yang melaluinya, tetapi berlaku keadaan yang seperti itu pada sebahagian manusia. Ini yang disebutkan dalam ayatnya, minkum, di antara kamu. Ini bukan untuk menjatuhkan kedudukan manusia yang seperti itu, tidak. Apa sebab? Tak ada manusia yang mau pada keadaan yang seperti itu. Tetapi berlaku juga. Apa sebab? Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Maka kalau kita diuji dengan orang tua seperti itu, maka jangan lihat orang tuanya, tapi lihat ini adalah tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah. Nah, ini dia pada diri orang tua. Maka mudah-mudahan kita berhasil dalam ujian itu. Karena biasanya yang tidak berhasil, dia tidak berhasil mengurus orang tuanya seperti itu, nanti dia pun juga akan seperti itu. Dan anaknya pula nanti yang akan membiarkannya. Ini namanya sunnatullah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihi. Na'udzubillah. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui selepas dia mengetahui sesuatu pun. Kata sesuatu pun ini bisa diangkat ke depan. Supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun setelah dia mengetahui segala sesuatu. Itu kalau kita buat penekanannya begitu. Karena dulu manusia ketika hebat-hebatnya, ketika di usia 40-an, maka dia akan mengatakan, saya tahu segala-galanya. Seakan-akan dia tahu segala-galanya. Padahal tidak juga. Karena kesombongannya, maka dia mengatakan, saya tahu segala-galanya. Tapi kalau sudah sampai ke usia pikun, segala-galanya pun dia lupa. Tentang dirinya pun lupa. Tentang istrinya, kamu ini siapa? Dia tanya istrinya. Datang anaknya, datang cucunya, ini siapa ini? Ini cucu tuh. Kata atunya, cucu yang mana? Saya tak ada cucu. Allahu Akbar. Ada berlaku seperti itu? Ada, jangan dikatakan tak ada. Karena ayat Quran ini menerangkan fakta yang ada. Nah, begitulah keadaan arzalil umur, yaitu sampai kepada yang sangat berharga pada diri manusia, yaitu ilmu. Dulunya punya, sekarang tak punya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan badan, tak. Mungkin boleh jadi badannya masih kuat, tapi kalau ilmu sudah hilang, badan yang kuat pun tak berguna. Bahkan menjadi terbeban. Badannya kuat, dia bisa pergi kemana-mana, tapi tak bisa pulang lagi. Dah hilang pula orang tua tuh. Mana dia pergi? Ini kata anak lah. Nah, kalau anak itu dia punya waktu, maka dia akan dampingi orang tuanya kemana. Tapi kalau anak tak punya waktu, nah orang tua itu pula tak mungkin pula dia dikurung di dalam rumah. Ini orang tua itu pergi, sudah kewalahan anak mencari. Apanya yang hilang dari orang tua itu? Badannya tetap sehat. Ilmu. Itu yang disebut dalam ayat ini. Yang penting itu yang disebut di sini. Supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun setelah dia mengetahui. Untuk menerangkan bahwasanya ilmu Allah yang memberi dan ilmu Allah juga yang mengambil kembali. Maka gimana kita bisa sombong dengan ilmu yang kita miliki? Ilmu itu betul tak seberapa. Kemudian Allah pula yang memberi. Apabila Allah takdirkan, Allah mengambil kembali. Mana contohnya? Ini banyak orang yang tua-tua yang sudah diambil ilmunya. Dulu pakar matematika, fisika, kimia, biologi, teori apa saja tanyalah kepada dia. PhD dalam fisika, kimia. Kemudian dah lama bersara, cuti, sudah lama pensiun.
Kemudian datang cucunya, Nek, tolong ajarkan ini, tak tahu nih cucu nih tentang rumus ini. Oh, dulu nenek tahu ini, tapi sekarang nenek udah tak tahu lagi. Macam mana bisa seperti itu? Karena Allah yang memberi ilmu dan Allah yang mengambilnya. Dan jangan dikatakan sampai umur 80, enggak, ada orang yang masih sangat muda sekali. Sudah ditarik oleh Allah ilmu. Maka kita jaga-jagalah. Di antara menjaganya adalah tetap sibukkan diri dengan majlis-majlis ilmu. Karena biasanya orang yang dahulu biasa menggunakan akal fikirannya, kemudian tidak menggunakannya, biasanya cepat sekali rusaknya. Nah, ya, kata orang seperti aki juga, seperti baterai juga. Kalau tak dipakai-pakai, aki yang di mobil itu cepat suak. Maka pakai terus. Maka siapa yang pakai terus ini, maka dia akan dicas terus. Maka ada yang usianya 70, 80, tapi ingatannya masih kuat. Kita lihat orang yang hafal Quran selalu mengulangi hafalannya, tak dapat kita sifat lupa pada dirinya itu tak dapat kita. Karena dia selalu ingat apa yang dia baca, apa yang dia hafal, dan tak ada nyanyuknya sampai usia 80-an, 90-an. Maka kita lihat ulama-ulama yang mengajarkan, yang setiap hari mengajar, ada kita dengar ulama nyanyuk? Tidak ada. Karena dia selalu menggunakan akal pikirannya. Nah, jadi meskipun usianya sudah lanjut, yaitu badannya lemah, tapi akal pikiran, dan itu yang sangat berharga, Allah tetap beri sehingga ia dapat menikmatinya. Dan yang paling penting itulah yang disebut dalam ayat ini, yaitu likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Ini penutup ayat, biasanya kesimpulan dari kandungan ayat. Innallaha alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang alam semesta ini, termasuk tentang diri manusia. Maka apabila Allah Maha mengetahui, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang diri kita, yaitu yang terbaik bagi kita. Dan mudah-mudahan insya Allah hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang terbaik, insya Allah. Qadir, Maha berkuasa. Alim, Qadir, ini dua yang bergandengan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang sempurna sifat yang dimiliki, yaitu sifat mengetahui, pengetahuan. Allah memiliki pengetahuan yang sempurna. Kemudian Maha berkuasa, yaitu apapun yang Allah ketahui, kemudian Allah berkehendak, maka kehendaknya itu akan berlaku sebab Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ada orang yang mengetahui, kemudian dia berkehendak, tetapi kehendak hanya tinggal kehendak. Apa sebab? Tidak ada kuasa. Nah, seperti sekarang ini dengan virus corona yang masih lagi mewabah pada hari ini menerangkan tentang manusia tak mengetahui bagaimana cara pencegahannya, pengobatannya. Sampai hari ini manusia tak punya ilmu, berarti manusia tak mengetahui. Kemudian ada kehendak manusia, umpamanya untuk menyembuhkan penyakit, kehendak ada, tapi belum tentu manusia berkuasa untuk menyembuhkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya pengetahuan yang luas, punya kehendak di atas segala kehendak, tak ada siapa yang mengatasi kehendak Allah, dan punya kuasa-kuasanya ke atas segala sesuatu. Maka nampaklah, terlihatlah kemahakuasaan Allah melalui ciptaan yang ada, yaitu khususnya dalam ayat ini adalah diri kita sendiri, khususnya lagi adalah perjalanan hidup diri kita ini, yaitu yang bermula daripada tidak ada menjadi ada. Kemudian apabila Allah mengadakan, dimulai diri kita ini dari lemah, kemudian kuat, kemudian ada di antara kita yang dikembalikan ke usia yang lemah, sehingga yang penting dalam dirinya, pada dirinya, yaitu ilmu, boleh jadi ilmu yang Allah beri itu ditarik kembali oleh Allah, sehingga dia tidak mengetahui selepas sebelumnya dia mengetahui. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.